Halo, selamat datang di Virtual Talk ke-26 dari Titik Balik. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang media sosial. Kenapa? Karena data dari Hootsuite di awal tahun 2018 menunjukkan ada setidaknya 130 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia. Nah, bayangin jika 130 juta orang itu tidak menggunakan media sosial dengan bijak. Yang ada hanyalah nyinyiran, cacian, atau bahkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Untuk itu, kita akan ngobrol bareng nih dengan Titik Balik dengan tema melukis media sosial bersama dengan Teh Kartini F. Astuti. Aku lagi kerja di sebuah penerbit Quran, Madinah Al-Quran, kalau kamu tahu. Itu aku di bagian sosial media strategis, marketing komunikasi. Jadi emang ada hubungannya dengan apa yang aku kerjakan di luar itu juga. Selain itu aku kayak lagi beresin novel untuk tahun ini, kayak pengen cepet-cepet terbitkan. Sebenarnya udah dari sejak kuliah itu ditulis, terus aku rombak lagi. Dan selain itu kayak jadi pelayan jadi pelayan buat teman curhat, teman cerita, teman-teman, buat kalian semua yang misalnya saya ingin dikonsultasikan. Nah itu pelayan Tuhan sebutnya. Kapan aku pakai media sosial? Itu sebenarnya aku agak terlambat dibanding teman-teman aku. Kalau nggak percaya, tanyain aja teman-teman terdekatku, kayak yang aku sering share di story. Ya mereka tahu kalau aku tuh sebenarnya selain anti sosial, dulunya juga anti media sosial. Nah waktu kuliah itu kan sebenarnya Instagram udah mulai booming ya. Aku belum bikin akun sama sekali di saat teman-teman aku udah punya akun Instagram. Nah akhirnya pada saat lulus, terus aku kerja, ngelamar kerjaan, terus aku dipanggil buat interview, sama HRD-nya ditanya, oke, Kartini kamu ada akun Instagram nggak, katanya. Padahal waktu itu aku HP pun hanya dipakai buat telepon SMS gitu. Itu berapa tahun yang lalu? Tahun 2017 April, sebelum aku wisuda aku udah kerja gitu. Dan akhirnya aku aduh malu banget. Akhirnya aku ngasih akun yang emang di situ foto-fotonya nggak terlalu baik, terus ya udah asal-asal bikin gitu. Terus semenjak itu akhirnya aku kepikiran buat kerja sambil menata media sosial, oke? Sambil menata, sambil mempelajari trik-trik gimana caranya biar konten kita mewakili perasaan banyak orang. Nah itu dari situ sih. Nah sebenarnya kenapa mungkin tulisan-tulisan aku bisa disebarin itu sebenarnya bukan karena aku awalnya. Jadi aku tuh belum sadar waktu itu bahwa tulisan itu bisa sepotensial itu gitu. Terutama tulisan-tulisan aku yang dulu yang masih panjang banget kan, berupa kisah cerita teman-teman aku gitu. Waktu itu di-share sama teman aku dari lingkar sastra, dari adik-adik tingkat aku gitu. Di-share di line, terus aku kaget kan, loh ini tulisan aku ngapain di-share sama orang gitu kan. Ada copyrightnya tapi waktu itu aku mikir, wah ini ribuan pembaca, padahal yang tulisan aku tapi disebarin sama orang lain gitu. Terus aku mikir, oh ya udah deh aku tulis di line. Aku nulis akhirnya di line yang tulis gitu. Dari situ akhirnya aku kayak ngerasa oke, aku cocok nih di media ini gitu. Lambat laun aku pindahin tuh bukan dipindahin ya, mengalih wahanakan
Tapi masih serupa gitu kontennya. Aku alihkan ke Instagram, tapi ternyata beda segmentasinya. Bedanya itu adalah orang-orang Instagram males baca panjang, ya kan? Males baca panjang, sampai teman-teman aku, Kar, males banget baca tulisanmu, pasti panjang. Tapi ada juga beberapa yang bilang, aku tuh kalau tulisan panjang capek, tapi baca tulisan kamu aku nggak capek, katanya. Nah, dari situ aku kayak, oke, aku coba perbaiki gimana caranya. Aku tahu setiap media itu keunggulannya apa, dan ternyata Instagram itu keunggulannya di visual, makanya aku buatin di visual. Aku persingkat si kata-katanya dan jadilah seperti sekarang gitu. Dan aku pelajari juga dari tempat kerja aku, gimana caranya secara strategis itu bisa menjangkau banyak orang. Aku kebanyakan itu habis ngobrol sama teman pasti aku dapat insight gitu. Pasti dapat sesuatu yang bisa aku kunci di catatan kecil aku, terutama di HP sih, kan ada notes-nya. Terus aku ketik beberapa patah kata yang ngingetin aku sama obrolan waktu itu gitu. Jadi aku sebisa mungkin untuk ketika ada ide, oke, tulis. Walaupun nggak bisa nulis saat itu juga, aku kunci dengan beberapa kata. Terus di saat luang aku harus menuliskannya, kalau enggak itu bisa bisa kabur, ide itu bisa nggak jadi karya sama sekali. Gitu. Itu sih kebanyakan ya, tapi ada juga aku kayak habis nonton, habis baca buku, pasti ada dorongan untuk ke sana, karena ketika kita baca karya orang dan karya itu mempengaruhi kita untuk berkarya lagi, berarti karya itu berhasil. Sebenarnya sama aja ketika kita nulis apapun itu, kita punya kayak PR atau tugas untuk gimana caranya tulisan kita itu ya enak dibaca, ya bikin pembaca betah untuk nulis lagi, untuk baca sampai akhir. Kalau aku seringkali di awal itu pakai triknya Edward de Bono. Kayak gimana? Edward de Bono dia juga pengarang gitu ya. Dia selalu mengkontraksi antara dua suku kata yang berlawanan. Atau dua disebutnya sudut pandang yang berlawanan. Itu bisa ditaruh di judul, itu bisa ditaruh di paragraf pertama sebagai penarik daya pikat untuk bikin pembaca penasaran, benar kan? Jadi terlepas apapun tulisannya, terlepas itu review atau artikel atau ya apapun, kita butuh itu. Gimana caranya? Misalnya gini, kamu yang ada di pikiran kamu itu tentang ibu itu apa? Tentang ibu? Ibu itu adalah kebanyakan orang ya, mindset kebanyakan orang. Ibu adalah sosok yang hebat. Okay. Ibu itu perempuan tangguh. Ibu itu pencitraan malaikat. Nah, tapi ketika kata ibu kita kontraksi dengan kata yang jauh dari itu, jauh dari mindset orang, misalnya tidak baik. Ya, misalnya tidak baik. Ibu sama dengan tidak baik. Kita bikin judul, bagaimana jika ibumu bukan ibu terbaik di dunia? Penasaran gak bacanya? Bagaimana jika ibumu bukan ibu terbaik di dunia? Itu pernah ditulis Fahad Tahdiqi. Sampai akhirnya di kesimpulan dia bilang, ibuku memang bukan ibu terbaik di dunia. Tapi aku pun bukan anak terbaik di dunia. Jadi
kesimpulan itulah yang bikin, oh ini maksudnya pengen ngomong ini gitu. Jadi kayak kontraksi tadi yang dibilang Edward de Bono itu hanya semata-mata sebagai, kita jadikan sebagai jebakan, tapi membuat orang tersesat di jalan yang benar gitu. Kayak misalnya aku bikin pernah nulis aku tentang orang bodoh. Bagaimana kita ngelihat orang bodoh? Pasti kita nggak mau kan jadi orang bodoh. Pasti kita malu dibilang bodoh. Kita marah dibilang bodoh. Tapi aku bikin tulisan judulnya bersyukur jadi orang bodoh. Penasaran nggak bacanya? Iya, penasaran. Ya kayak gitu. Edward de Bono bikin aku, sebenarnya aku udah mengaplikasikan teori itu sejak lama, tapi sebelumnya aku belum tahu teori ini gitu. Dan satu teori ini kayak aku semakin yakin, oh apapun tulisannya, kalau penyajiannya bagus, kalau judulnya clickbait atau nendang gitu ya, eye-catching dan sebagainya, itu pasti bikin pembaca mau untuk baca sampai akhir gitu. Bersyukur jadi orang bodoh. Kalau kita ngerasa kita ini bodoh, kita akan terus belajar. Itu maksud yang ingin aku sampaikan. Ketika kita merasa bodoh, kita nggak akan sombong melihat orang lain. Kita akan mendengarkan karena kita bodoh. Karena kita nggak cukup, karena kita merasa kurang gitu. Aku nggak punya mimpi tapi ingin pembaca tulisan aku itu bisa mewujudkan mimpi mereka setelah baca tulisan aku gitu. Jadi membantu orang-orang untuk mewujudkan keinginannya. Nah, ya sesimpel itu kan berarti. Sebenarnya balik lagi ke motivasi kita menulis. Kita baca sejarah, buku sejarah, kayak misalnya apa lagi, kita baca biografi deh, kita akan tahu bahwa oke, ada orang-orang zaman dulu yang bisa kita ikutin, ya kan? Itu tuh si kata-kata itu tuh memperpanjang umur dia, umur yang nulisnya, umur si tokohnya gitu. Kita menyelamatkan masa lalu dengan membaca. Dan dengan kita menulis, kita telah menyelamatkan masa depan. Artinya kita memperpanjang usia kita untuk ide-ide kita tuh nggak sampai habis ketika kita tiada. Tapi itu akan terus terus terkenang gitu. Terkenang sepanjang usia. Ya berabad-abad lamanya bisa jadi gitu. Apalagi ya kita tahulah misalnya kita lebih kenal Insinyur Soekarno dibanding dengan kakek kita atau kakeknya kakek kita, ya enggak? Atau siapa yang seumuran Insinyur Soekarno? Kita tahu Soekarno karena apa? Karena dia menulis. Karena dia menulis. Ya, dan kita bisa ikutin jejak Soekarno karena dia mengabadikan gagasannya. Makanya kita juga lebih kenal R.A. Kartini dibanding siapa lagi, Dewi Sartika atau siapa. Padahal perjuangannya mungkin lebih hebat wanita lain ya. Tapi karena R.A. Kartini menulis, makanya itu bisa diikutin sama zaman sekarang. Nah, disinilah letak krusial kenapa kita tuh harus jadi menjadikan nama kita ini, istilahnya apa ya? Aku lupa, dari guru aku pernah bilang bahwa nama kita itu harus jadi monumen yang ketika orang ingat nama kita, orang akan melakukan gagasan seperti yang kita pikirkan gitu.
Ya, kalau gagasan kita bagus bisa menyelamatkan generasi. Tapi coba kalau gagasan kita buruk, ya, kayak misalnya Hitler baca apa sih dia sebelumnya itu Snapple atau siapa ya? Aku lupa. Cuman intinya adalah Hitler kan dia juga baca teorinya apa? Mark kok aku lupa. Jadi intinya adalah dia bisa membunuh jutaan orang karena gagasan orang lain gitu. Karena apa-apa yang dia baca. Nah, kaitannya sama media sosial apa? Media sosial. Gara-gara media sosial banyak orang yang bunuh diri. Banyak orang yang bunuh diri itu ada angkanya. Tapi kita juga harus yakin bahwa dengan bikin konten di media sosial, kalau itu positif, kita bisa bikin orang-orang yang mau bunuh diri itu terselamatkan. Jadi ketika dokter bisa menyembuhkan 100 orang satu hari, seorang penulis kalau karyanya dibaca banyak orang, misalnya 10.000 orang, dia telah menyembuhkan 10.000 hati. Okay. Jadi penting gitu. Jadi waktu kuliah itu pernah aku dikeroyok sama editor penerbitan besar. Gara-gara tulisan aku yang emang berbahaya gitu kan. Sampai si satu orang editor itu mention teman-temannya, ada berapa ya, sampai 5 orang, untuk bikin komentar head speech yang bikin mental aku down waktu itu. Sampai aku gak mau nulis lagi, sesakit itu gitu. Nah lantas apa ya, dari situ tuh ada teman aku yang bilang, Kar, jadilah Katak Yang Tuli katanya. Kamu tahu nggak cerita Katak Yang Tuli yang apa, teman-temannya menyerah tapi dia terus naik pohon gitu karena dia nggak dengerin teman-temannya bilang apa ya bilangnya waktu itu, jatuh lo apalah segala macam. Jadi kayak bikin mental dia down tapi dia nggak denger gitu, jadi dia bisa mencapai finish. Nah oke, berarti emang ketika kita berkarya itu ya pasti karya kita nggak semuanya menyukai gitu. Pun ketika ada yang tidak suka, ini evaluasinya. Waktu itu aku sangat bersyukur sama orang yang benci sama aku waktu itu. Karena kalau nggak kayak gitu, aku nggak mungkin nyari celah di mana sih sebenarnya yang bikin tulisan aku ini jadi nggak baik gitu. Jadi dari situ aku mulai perbaharui, oh ternyata benar kata Dale Carnegie bahwa ketika kita melemparkan kritik, itu seperti kita melemparkan merpati, akan balik lagi ke kita gitu si merpati itu. Begitupun kritik sama, ketika kita mengkritik lewat tulisan kita, itu entah dalam waktu sekian hari gitu ya, akan balik lagi kritik itu ke kita dan menusuk kita, sama seperti kita menusuk orang lain. Dan itu yang sering aku lakukan dulu ketika aku mengomentari macam-macam sok-sok apa sok-sok idealis gitu. Ternyata itu hanya memuaskan hasrat ego aku untuk menyatakan kalau aku ini lebih pinter gitu. Enggak kayak gitu, tulisannya yang baik itu enggak seperti itu. Dan aku coba berbenah. Dari situ aku kayak, wah kalau aku nggak dihujat kemarin-kemarin, aku nggak bisa nemu kartinya sekarang. Jadi aku bersyukur.
kadang kita takut sama tulisan kita sendiri karena kita berekspektasi terhadap feedback orang lain. Oke? Jadi ya itu berarti kita ini bukan menulis atas nama Allah gitu. Kita menulis hanya atas nama diri kita yang ingin disenangi orang lain. Dan inilah yang harus kita perhatikan ya. Tadi tuh ada yang nanya sebenarnya di DM. Itu teman penulis aku, dia nulis di surat kabar juga kalau nggak salah. Karyanya keren-keren. Dia bilang kayak gini, gimana caranya punya banyak followers? Dia tanyanya malah kayak gitu. Jadi aku bingung, emang itu tolak ukur seseorang ya sekarang gitu, untuk sekarang ukur kesuksesan ya. Aku merasa oke lah kalau memang itu bisa jadi kendaraan kita untuk dapat ridho Allah ya. Tahu 2 kata balasan aku ke dia di DM, aku bilang banyakin mencintai. Jadi kuncinya cuma itu. Kalau kamu mau apapun, mau sukses, punya banyak duit, punya banyak followers, punya kerjaan menjanjikan, atau pengen kemana-mana, keluar budget, atau apapun lah ya, cita-citamu, mimpimu, jangan lupa bahwa sebenarnya alat satu-satunya untuk menggapai itu semua adalah cinta. Kalau misalnya gini, kita berusaha sekeras apapun, kalau Allah enggak cinta sama apa yang kita lakukan, itu nggak akan terjadi. Ya enggak? Jadi kuncinya adalah meraih cinta Allah. Cintai Allah dulu sebelum diri kita. Cintai diri kita dulu sebelum orang lain. Karena gimana kita bisa mencintai orang lain kalau hati kita sendiri rapuh gitu. Ya enggak? Jadi kunci utamanya adalah cinta. Ya, kampanyeku di semua akun sosial media, ya bagaimana gagasan kita, konten kita itu nggak menebar kebencian gitu. Ketika kita menawarkan cinta, kita nggak akan peduli orang mengatakan apa. Kita hanya peduli untuk meraih cinta yang sejatinya cinta, yaitu dari Allah gitu. Ya enggak? Iya. Jadi sebenarnya itu doang sih rumusnya gitu. Itulah yang bikin aku bahagia sampai sekarang gitu. Kalaupun aku gak bahagia, berarti aku lupa untuk mencintai. Karena ketika gini ya, konsepnya adalah ketika kita ingin dicintai, berarti kita ini miskin, hati kita ini kosong. Gak ada cinta sama sekali di dalam hati kita untuk dibagikan. Tapi ketika kita udah cukup, udah gak butuh deh cinta selain Allah gitu ya. Hati kita itu kaya, hati kita itu penuh oleh cinta.